Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasa memimpin doa? Robi. Sok, Robi, pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa. Udah mulai. Oke, terima kasih. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat belajarnya? Masih. Alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Ya. Dimaila, Fika Hikmatul Maula, Geisha, Glerida Amanda, Ibnu Mubarak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bab berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Pada materi coding kelas 7 semester 1, kelas 7 semester 1 itu bab pertamanya berpikir komputasional. Tujuannya nih, peserta didik mengenal konsep berpikir komputasional secara umum. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa memberi contoh aktivasi berpikir secara sistematis dan logis. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Nah nih, Bapak mau nanya nih, pernah nggak kalian menggunakan AI di HP kalian masing-masing? Nah, pernah nggak? Kamu pernah? Biasa apa? Digunakan untuk apa AI ini? Apa? Ada yang pernah pakai ChatGPT? Yakin? Kamu pernah? Pernah. Dipakai untuk apa ChatGPT-nya? Hah? Apa? Bikin foto lebih ada, Pak. Bikin foto. Oh, pakai ChatGPT. Bisa. Perintahnya bisa. Oke. Nah, ini ya. AI di HP itu salah satu tujuan atau ciri berpikir komputasional. Sebelum ke materi, nah kita simak dulu video berikut ini ya. Silakan kalian perhatikan, nanti diperdalam materinya akan Bapak jelaskan. Nah, pada bab ini kalian akan belajar mengenai berbagai konsep yang terdapat dalam informatika, misalnya algoritma, representasi data, penjadwalan, dan lainnya, melalui soal-soal yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Pertanyaan pemantik, apa itu berpikir? Dapatkah kalian membedakan antara berpikir dan bertindak? Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dibantu oleh komputer? Apa itu berpikir komputasional? Apakah kalian pernah memikirkan perbedaan antara pembuatan biskuit atau kue
yang dibuat di rumah masing-masing dan biskuit dalam kemasan dengan merek tertentu yang dijual di warung atau di toko swalayan? Mari kita lihat sekilas perbedaan proses pembuatan biskuit tersebut. Jika kalian mau membuat biskuit atau kue untuk anggota keluarga di rumah yang terdiri atas 5 orang, kalian cukup membuat biskuit tersebut di dapur dengan peralatan yang ada di rumah. Gambar 2.1. Lain halnya dengan beberapa ibu lain yang membuat biskuit dalam jumlah yang cukup banyak untuk dijual dan menjalankan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ibu-ibu tersebut tidak membuat kuenya di dapur rumah yang kecil dengan peralatan seadanya, melainkan mereka memerlukan tempat dan beberapa peralatan yang lebih canggih dibandingkan dengan peralatan yang kalian gunakan untuk membuat kue di rumah. Untuk menjalankan UMKM, membuat dan menjual biskuit, ibu-ibu mengerjakan pembuatan biskuit tersebut bersama-sama. Gambar 2.2. Hal yang berbeda lagi terjadi pada proses pembuatan biskuit yang ditujukan untuk diproduksi secara massal dan dalam jumlah yang sangat besar. Biskuit tersebut dibuat dan dikemas dengan mesin di pabrik. Gambar 2.3. Dari berbagai cara pembuatan biskuit tersebut, untuk menyelesaikan masalah yang cakupannya kecil, yaitu membuat biskuit untuk 5 orang, cara penyelesaiannya berbeda dengan cakupan masalah yang menengah, yaitu untuk UMKM, dan berbeda pula untuk cakupan masalah besar, yaitu untuk diproduksi massal setiap hari. Dalam kasus tersebut, makin besar cakupan permasalahannya, bantuan mesin makin diperlukan. Di dalam mesin tersebut terdapat berbagai komponen yang dirangkai sehingga dapat bekerja dengan cara yang mirip dengan manusia bekerja. Sederhananya, dalam topik ini kita dapat menyebut rangkaian komponen-komponen tersebut sebagai komputer. Komputer banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kehidupan atau membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang kita hadapi. Cara kerja komputer menyerupai cara kerja manusia. Pada proses pembuatan biskuit, dengan alat apapun, tentunya tetap diperlukan bahan dasar tepung, margarin, dan bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut dicampur dan diproses lebih lanjut. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan, yang cara penyelesaiannya, jika dikembangkan, dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Saatnya kita masuk ke dalam soal, jawablah pertanyaan berikut ini dan tulislah jawaban kalian di kolom komentar. Nomor 1, dapat. Oke, cukup sampai di situ aja ya videonya. Sekarang Bapak mau nanya nih. Di dalam video tadi itu kira-kira kita membuat biskuit untuk konsumsi pribadi atau kita menjual biskuit untuk skala rumahan, kemudian kita membuat biskuit untuk skala pabrik ya, skala luas. Nah, cara penyelesaiannya sama atau tidak? Tidaknya dari segi apanya? Ya, di Maela. Tidak samanya itu dari apanya? Apa? Kan tadi katanya cara ininya beda. Bedanya itu dari apanya? Ya. Dari jumlah produksinya berbeda, makanya cara menyelesaikan masalahnya pun berbeda. Nah, dalam berpikir komputasional itu tadi ya, di video itu contoh kehidupan sehari-hari kita berpikir komputasional. Jadi ketika menghadapi satu masalah, nah, dengan masalah yang lain pasti pemecahannya itu berbeda. Kita membuat kue untuk sendiri ya, cukup di rumah di dapur. Ya, bahannya pun cukup seadanya. Untuk UMKM itu kan usaha kecil ya. Cukup di dalam ruangan misalnya khusus untuk pembuatan kue dengan tenaga masih manusia. Tapi untuk skala luas lagi itu harus menggunakan mesin bantuan supaya produksinya lebih cepat. Nah, ya supaya produksinya lebih
cepat. Itu konsep berpikir komputasional. Lanjut. Ya, ini ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Seperti tadi, membuat kue. Kira-kira untuk kalian bisa membuat kue butuh apa aja? Apa? Ya, sebut saja berarti bahan dan alat ya. Jadi harus secara logis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Bukan tentang belajar coding saja ya. Coding itu kan mata pelajaran coding itu, jadi kita bukan berpikir tentang wah bagaimana cara membuat aplikasi dan sebagainya. Tapi harus diawali dengan berpikir komputasionalnya dulu ya. Kaliannya harus logis dan sistematis dulu. Lanjut. Nah, ini contoh berpikir komputasional. Yang pertama, kita membuat kalian membuat sarapan. Ya, contoh kalian membuat sarapan teh apa namanya? Ya, teh ya, berarti teh hangat dengan roti panggang. Nah, tentunya kan harus dipecahkan dulu. Roti panggang kalian butuh apanya? Tentunya butuh roti yang diiris tipis. Terus proses pemanggangannya, kemudian dikasih apa namanya? Selai atau mentega ya, butter lah. Butter baru ditaburin mesis atau selai. Kemudian teh. Tentunya kita butuh air mendidih dulu. Terus tambah teh celupnya. Kemudian ditambah susu ya, biar add milk loh. Add milk itu kan menambah susu ya. Jadi biar lebih mantap. Nah, ini yang kita butuhkan untuk berpikir komputasional. Ada 4 komponen penting dalam berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Itu pemecahan masalah ya. Kemudian pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Yang pertama dulu nih. Dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi tugas-tugas kecil. Seperti tadi kita ingin membuat sarapan. Sarapannya apa aja nih? Tentunya ada minumannya, ada makanannya, dipecah dulu. Minuman dipecah, dipisah, makanan dipisah. Nah, seperti itu ya. Itu namanya proses dekomposisi, memecah masalah besar menjadi kecil, biar lebih gampang untuk diselesaikannya. Contohnya membuat sarapan roti panggang dan teh tadi. Pecahan tugasnya, mengambil bahan dan alat, membuat roti panggangnya, menyiapkan roti, memasang pemanggang, memanggang roti, memberi olesan, membuat teh, merebus. Nah, ini salah satu pecahan tugasnya. Yang kedua, pengenalan pola. Nah, harus mengenal polanya. Nanti di komputer ya, ketika kalian membuat program atau coding, nah, ini pengenalan pola sangat penting. Nah, contoh tadi, ketika kita membuat minuman panas, pasti diawali dengan merebus airnya dulu. Karena kalau tidak direbus, airnya tidak panas, tidak panas. Terus setiap membuat makanan sederhana. Nah, kalau kita ingin membuat makanan, tentunya butuh alat dan bahan. Kecuali kita beli makanan jadi ya. Tapi kalau ini konteksnya ketika kita membuat makanan pasti butuh alat dan bahan. Terus penyajian, setiap penyajian sarapan ada langkah ambil, olah dan sajikan. Kalau kita misalnya kalian nih di rumah biasa
menyiapkan minuman pagi hari untuk ayah kalian atau orang tua kalian. Tentunya kan kita ngambil alatnya dulu, diolah, terus disajikan. Itu pengenalan pola. Ya. Lanjut. Yang ketiga, abstraksi. Menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Ya, fokus pada hal penting. Jadi kalau abstraksi itu menghapus hal-hal yang tidak penting. Satu contohnya gini. Kalian ingin membuat sarapan roti panggang. Cukup dengan perintah mengambil 2 potong roti dari dapur. Kalian abaikan, misalnya rotinya ada di rak warna merah, terus ditaruhnya di piring beling atau piring plastik dan sebagainya. Abaikan perintah itu. Buat sesimpel mungkin. Yang penting fokus pada halnya ya, pada hal pentingnya. Itu harus fokusnya. Jadi misalnya nih, kalian butuh bahan gula. Ya, buat roti itu kan ada gulanya dan sebagainya. Ya udah abaikan mereknya, yang penting ada gulanya. Mau merek lokal, mau merek asing dan sebagainya abaikan. Yang penting ada gulanya. Itu ya konsep berpikir komputasional dalam hal abstraksi. Selanjutnya, nah ini inti dari berpikir komputasional, yaitu tentang algoritmanya. Menulis urutan langkah yang logisnya. Seperti kalian pernah nggak kelas 8 itu P5 kalau nggak salah membuat resep ya? Pernah membuat resep. Nah, membuat resep itu kan urutannya harus jelas ya. Jadi membuat resep masakan itu urutannya harus jelas, dari mulai menyiapkan bahan dan sebagainya. Nah, dalam algoritma itu sama persis seperti itu. Ya, ketika kita bikin kopi, nggak mungkin juga kan, kita naruh air, terus teh, sendoknya lupa nggak dibawa, sehingga pakai tangan. Nah, itu kan nggak benar ya. Nah, di dalam algoritma itu harus jelas juga, sama, supaya nanti dalam komputer mampu menyerap informasi dengan jelas sehingga bisa menjalankan perintah yang kita buat. Ya, contoh membuat robot dan sebagainya. Itu tentang konsep berpikir komputasional. Nah, sekarang gini, Bapak akan membagikan LKPD nih, lembar kerja ya. Lembar kerja ini ada 5 kelompok ya. Nah, ini kelompok 1 nih, Bapak tentuin nih. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti gini, di dalam LKPD yang akan Bapak bagikan, kalian membuat sketsa peta lintasan. Ya, membuat sketsa peta lintasan. Kemudian menyusun instruksinya, intinya si robotnya dari start gimana caranya nyampe ke finish. Ya, seperti ini. Nih, LKPD-nya dulu. Silakan. Nih. Nah, didiskusikan, dikerjakan secara kelompok.
LKPD-nya, tema proyeknya robot tidak boleh nyasar. Kemudian langkah kerjanya, bantu robot menuju ke tempatnya, berilah tanda perintah pada kotak dengan dengan menuliskan ikon algoritmanya. Terdapat rintangan yang tidak boleh ditabrak. Ya, terus susun algoritmanya dengan instruksi. Jadi algoritmanya instruksi maju. Ya, kalian tulis tanda panah seperti ini nih. Kalian tulis tanda panah. Nah, seperti itu. Perintahnya maju atau mundur, kanan atau kiri, kemudian boleh putar balik. Ya. Yang tidak boleh itu jalannya miring ke samping. Itu tidak boleh ya. Jadi perintahnya cukup maju, mundur, belok kanan, belok kiri, atau putar arah. Silahkan kalian tuliskan perintahnya di masing-masing kotak ini. Gimana caranya? Robot dari sini nyampe ke sini. Ya. Gimana caranya robot dari start nyampe ke finish, ditulis simbolnya. Misal Bapak kasih contoh. Kalian nulisnya maju, maju, maju. Wah, ada gunung nih. Belok dulu ah. Belok kanan. Kemudian belok lurus ya. Maju, maju sehingga nyampe ke finish. Tugas kalian itu ya. Tugas kalian itu menggambar itu. Nanti di bawahnya kalian tuliskan perintahnya secara jelas. Ya, robot diawali dengan maju ke kanan 1 kali, maju lagi 1 kali, maju lagi. Misal ini namanya. Tapi dengan bahasa kalian silakan. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Kemudian nanti gimana? Hah? Dia apa? Di balap ini kasih anak panah atau gak usah? Gak usah. Ya itu diawali dengan maju berarti. Iya. Jadi nanti dikasih simbol. Dikasih simbol nih. Kalian maunya dari sini dulu apa dari sini dulu? Yang jelas dari sini nggak bisa ya, karena ke samping nggak boleh ya. Dari sini dulu atau dari sini dulu silakan. Yang penting nanti tanda panahnya nyampe sini dan nggak boleh nabrak rintangan ini. Kemudian dijelaskan, dituliskan algoritmanya. Yuk dikerjakan. Yuk dikerjakan dong. Ya digambar. Ya, nggak apa-apa. So. Ya, Sak, dimulai di mana dulu? Bebas. Yang penting jangan nabrak rintangannya ya. Jangan nabrak rintangannya. Adikku mau apa? Digaret. Bebas. Digaret. Ingat, dalam berpikir komputasional itu ya, selain kita harus berpikir logis dan sistematis, cari langkah seefisien mungkin. Nah.
Gimana? Ini tuh belok kanan kan? Kan ini kita gini. Berarti kalau ke sini kan belok kanan. Ih, Ininya boleh. Enggak pengen Pak. Apa sesuai dengan ininya? iya. Iya. Dia maju, kanan. Iya benar. Nah. Bapak itu dipanggil. Bapak ini Gimana? Awas dulu, kamunya awas dulu. Iya, ditulis di sini urutannya. Sok. Iya benar Pak. Ya terserah kamu. Sok, tuliskan algoritma yang dipakai si robot. Jadi kamu pakai algoritmanya apa aja nih? Kan ini maju, udah boleh dengan maju, terus apa sampai diakhiri dengan belok kanan sambil ditulis misalnya. Ini urutan perintah aja dia. Hah? Urutan perintah aja. Enggak, ini mah contoh. Ini contoh algoritmanya, misalnya langkahnya maju. Mana? Ya, catat. Ya di sini ya dicatat. Apanya? Ini. Apanya? Ya urutannya dong, algoritmanya kayak gini nih. Nih, contohnya nih, contoh tabel. Maju berapa kali gitu? Iya, maju 1 kali. Terus Robot kemudian mulai maju 3 langkah lalu robot mau maju. Ya, terserah ya. Gimana kamu? Iya. Ini tandanya yang bener dong. Ini kamu apa ini? Ini Pak, tanda. Hah? Ini masih maju. Ya, dikasih tanda maju aku. Oh, maju. Aduh. Ya enggak maksudnya. ibadah Iya, kan kamu Oh, gini. Ini apa ini? Kesini. Nah, ini di sini, Pak. Ya udah makanya dikasih tanda ke sini gitu, biar jelas. Ya. Instruksi tanda panahnya harus jelas ya, jangan asal mentang-mentang 1 kali maju terus di kotak selanjutnya strip. Jangan gitu ya. Algoritma harus jelas. Kalian pakainya simbol apa? Maju apa belok kanan, apa belok kiri, apa mundur, harus jelas ya. Gimana? Nggak usah ditulis gini juga nggak apa-apa, yang penting simbolnya nanti dijelaskannya di sini gitu. Iya. Ini Pak. Ini kan beloknya kayak gini, anak panahnya. Apa ini? Dari sini ke sini kan belok nih. Ini anak panahnya gini atau gimana? Ya sama kayak gini. Jadi berarti di sini. Iya. Kamu tuh gimana? Makanya nanti dijelaskan di sini. Kotak pertama apa, kotak kedua apa, kotak ketiga apa, kotak keempat apa, kelima apa, keenam apa gitu. Udah? Kelompok 1 udah? Gimana? Udah semua? Belum. Misalnya pertama robot udah diawali. Iya, langkah pertama kamu maju, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Iya. Iya, satu. Udah 2 menit lagi ya, 2 menit lagi udah ya.
Oke, udah, waktunya selesai. Silakan disimpan LKPD-nya, disimpan masing-masing dulu. Udah, waktunya selesai ya. Sekarang Bapak minta setiap kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya ke depan. Ya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya ke depan. Yang pertama, kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 ke depan, presentasikan ke teman-temannya langkahnya seperti apa, ya. Kemudian algoritmanya seperti apa. Yuk, kelompok 1 maju ke depan. Iya, semuanya dong. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, yang bacanya satu aja, yang bacanya. Ya. Ini dari Ibu Karangkoi Pak kita mah kelompok 1 Pak. Silakan disimak. Nah, perhatikan. Yuk, perhatikan teman-temannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bahan kerja yang bertema proyek robot tidak boleh nyasar. Sebentar. Gimana yang pertama apa? Yang pertama maju. Dari Start Dari sini? Ya, maju. Ya, terus Langkah yang kedua maju. Ke sini. Oh, sini. Ya, maju. Ke sini. Ya, langkah yang kedua maju lagi. Sok di sini jelasin di sini sambil ditunjuk. Kan ini garis start. Langkah yang pertama maju. Langkah yang kedua maju. Terus? Langkah yang ketiga maju. Langkah yang keempat belok kanan. Langkah yang kelima maju. Langkah keenam maju. Langkah ketujuh maju. Langkah ke-8 belok kanan. Terus Langkah yang ke-9 maju. Sini harusnya Pak. Maju. kurang majunya kurang selangkah ya, terus. Maju, langkah ketiga maju, langkah keempat maju. Belok kanan. Langkah yang kelima maju, belok kanan. Sampai Udah gitu. finish, ya. Kenapa nggak lewat sini? Kalau ada cara lain kenapa harus cara itu aja? Oh gitu. Ayo beri tepuk tangannya dong. Beri tepuk tangannya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk kembali. Sekali lagi beri tepuk tangannya dong. Beri tepuk tangannya. Nah itu ya. Itu salah satu. Nah, perhatikan dulu, perhatikan. Nah, perhatikan. Itu salah satu. Ya, perhatikan dulu dong. Halo. Nah, itu salah satu contoh berpikir komputasional secara unplug ya. Unplug itu berarti cara lain tanpa menggunakan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Kita memerintahkan robot supaya tidak nyasar. Tadi seperti kelompok 1 bilang, kenapa nggak ke sini? Karena ada cara terdekat ya, cara terpendek untuk menuju ke garis atau ke kotak start. Itu konsep berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional melatih kita supaya kita logis ya.
sistematis, kemudian tidak secara acak dalam menyelesaikan masalah. Jadi harus berurutan. Ya, itu garis besarnya berpikir komputasional. Dan jangan lupa nih, ya, Bapak mengingatkan kalian, ya, dalam kehidupan sehari-hari, terapkan cara berpikir komputasionalnya. Ya, dalam hal apapun ya. Dalam misalnya kalian menyelesaikan begitu banyaknya tugas, entah itu tugas sekolah, tugas rumah, atau tugas berada di lingkungan rumah misal. Jadi harus sistematis. Biasakan kalian membuat tabel. Oh, ini tugas ini dulu nih yang prioritas, tugas ini dulu. Nanti yang tidak prioritasnya agak belakangan. Nah, itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk pola berpikir komputasionalnya. Karena kita dilatih bagaimana menyelesaikan masalah itu secara terstruktur. Ya. Itu ya materi kita kali ini ya, tentang berpikir komputasional. Terima kasih semuanya sudah menyimak dengan baik ya. Sebagai penutup Bapak ada nanti Bapak ada tugas buat kalian. Nah, Bapak minta pada pertemuan selanjutnya kelompoknya sama nih ya. Kalian identifikasi satu masalah saja, masalah apapun ya. Masalahnya apa, kemudian coba pecahkan secara logis dan sistematis. Ya, tentunya menggunakan konsep berpikir komputasional. Itu saja dari Bapak. Nah, sebagai penutup, silakan pimpin doa sebelum kita pulang. Ayo. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.